Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa hidup ini serba salah? Karena ada beberapa yang bermasalah dalam hidup kita. Pertama, yang membuat kita selalu menganggap itu jadi masalah karena timbul ada benci dalam hati. Jadi kantor ini Pak, kalau sudah benci, apapun yang dibuat takkan baik dalam pandangan dia. Dan ini harus hati-hati kita dalam bekerja ini. Makanya kata ulama, an-nasu la yakrahunaka li'uyubika fika. Orang membencimu bukan karena kekuranganmu, walakinna bisababi majayak. Tapi dia benci kepadamu karena sebab kelebihanmu. Tidak ada orang yang benci karena kekurangan kita Pak. Pasti kelebihan kita yang dibencinya. Kenapa? Karena tak mampu dia buat seperti kita. Nggak usah bapak lah yang jadi di kantor, saya yang jadi penceramah. Banyak juga yang tak suka. Pasti yang tak suka itu yang sesama penceramah. Ustaz ini ceramah lucu-lucu aja, nggak ada ilmunya. Karena benci nengok aku. Tapi yang suka, kayak gini lah enak ceramah, nggak tegang-tegang kali. Itu jawaban orang yang nggak ada benci. Jadi sibuk begitu Pak. Makanya apapun yang kita buat, pasti efeknya tak akan baik. Karena benci yang menilai kita. Al-Imam Abu Anas Al-Barudi, kata beliau, "Dhuhiktu faqalu ala tahtasimu." Kalau sudah orang benci, aku tertawa, orang akan menganggap, apakah kau nggak bisa sopan sikit? Jadi di kantor gitu Pak. Ketawa, sopan kau sikit. Kalau ada orang yang mengatakan begitu sama kita, berarti benci sudah ada dalam hatinya. Apalagi bakaitu faqalu ala tabtasimu. Ketika aku senyum, apa katanya? Ketika aku menangis, dibilang kau nggak bisa rupanya kau senyum, asik nangis saja kerja kau. Salah lagi. Basamtu faqalu yura'i biha. Ketika aku senyum, maka dibilangnya ada maunya. Kan? Apalagi abastu faqalu bada ama kata mafia. Ketika aku cemberut, ada yang disembunyikannya kepada kita. Tengoklah Pak, apa nggak salah semua itu Pak? Awak ketawa dibilangnya nggak ada sopan, awak menangis katanya nggak bisa senyum, awak mohon maaf senyum katanya mohon maaf ada maunya, awak merengut katanya ada yang disembunyikannya. Somtu faqalu kalilul kalimi. Ketika aku diam katanya cuek. Natoktu faqalu kasirul kalami. Ketika aku banyak cakap katanya kepo. Apa lagi mau awak tuh? Dia awak katanya cuek, awak ngomong katanya kepo. Apa lagi? Halim tu faqalu sani'ul jabani. Kalau aku sabar katanya pengecut. Apa lagi? Halim tu faqalu sani'ul jabani. Ketika aku sabar katanya pengecut, tapi ketika aku balas katanya pendendam. Makanya kalau kita pengen dihormati, jangan terlalu banyak bicara, tak dihargai. Contohlah seperti singa. Tahu Bapak Ibu singa Pak? Nggak cakap dia, orang nengoknya saja udah takut. Hati-hati kau, ngeri ini. Tapi semakin menggonggong dia seperti anjing, makan jadi permainan. Tengok anjing itu, makin dilempar, kong, kong, kong. Orang bukan takut sama anjing itu, menjadi permainan penonton, ditonton orang dengan teriakan. Jadi kantor ini Pak, santai aja kita. Karena dibuat pun senyum, sehat Pak, alah ada mau kau kan? Ada mau kau kan? Awak pun gitu. Nanti merengut, kau kenapa nyaku? Asal datang merengut, asal datang merengut. Semua salah sama Bapak itu. Jadi kita di kantor ini tunjukkan, jangan ada rasa benci dalam hati. Maka yang kedua, biar jangan benci, jangan mau diatur dan terikat. Karena berharap kepada manusia akan terikat kita apa yang kita harapkan dari dia. Bekerja dengan prosedur, apa yang dinilai itu yang kita terima. Kadang-kadang capek Bu,
Capek kali. Awak yang kerja setengah mati, kawan yang naik pangkat. Awak gini aja. Kemana-mana awak ngusul berkas sampai ke pusat, Pak. Awak masih di sini aja. Kawan udah naik. Awak biasa aja lah. Tapi kalau ada benci, macam mana dia akan menjatuhkan kita. Nah, makanya contohlah seperti burung. Tata'adzabu min usfurin yahrabu wa anta taqtaribu minhu wa fi yadika tu'amun. Contohlah seperti burung. Burung itu takjub. Apakah kau tak takjub melihat burung yang terbang dengan sepuasnya, terbang semaunya, padahal di tanganmu ada makanan yang ketika kau dekati dia terbang. Maksudnya tahu, Pak? Burung ini, awak di tangan awak ada makanan dia, tapi didekati dia terbang. Apa maksudnya? Fatuyuru aksu ba'dil basari tu'minu bil hurriyah. Burung itu lebih suka kebebasan daripada penuh dengan ikatan, penuh dengan tekanan walaupun diberikan makanan. Apa gunanya awak mohon maaf, ini Pak Faiz, dapat awak jadi kepala bagian, dapat awak mohon maaf jadi kepala di sini, tapi ditekan terus. Kau mikir kau ya, harus pilih nomor sekian ya, nggak ada gunanya. Ini contoh Pak. Makanya ceramah sekarang nggak bisa gini-gini lagi, harus gini-gini. Makanya gini-gini aja. Karena gini nanti Anies, gini Pak Prabowo, ini makanya gini-gini aja. Jadi nggak ada yang 5 Pak, cuma sampai 3-nya. Karena kita nggak ada dikasih apa-apa, aku nyaman. Selesai ceramah pulang. Ustaz-ustaz itu Pak Faiz yang dikasih mobil, yang diberangkatkan umroh, nggak bisa cakap itu Pak kayak kami. Kenapa? Ditekan dia. Ustaz, jangan lantang kali kau ceramah. Ku pijak kau nanti, ku tarik nanti mobil kau itu. Habis. Makanya Tuan Guru kita Abdul Somad rela dicopotnya PNS-nya. Golongan berapa itu Muhammad Pak? Golong pegawai negeri di dosen. Udah berapa golongan di kenapa? Karena dia tak mau dengan tekan. Makanya ceramah sekarang dia bebas. Kenapa? Nggak ada yang larang dia. Dia nggak pegawai lagi. Kalau dulu, was, jangan kau lantang ceramah. Nanti nggak keluarkan gaji kau nanti pegawai. Itulah makanya Bapak ini, biarlah awak nonjok nggak ada apa jabatan apa-apa, biarlah awak pegawai biasa, tapi nyaman kerja. Itu memang enak dia. Kau tengok dia, oh ngeri itu di otak. Kok nggak gini? Betul. Tengoklah orang yang punya jabatan itu, Pak. Stres setiap hari. Awak gini-gini aja, nggak ada uang masuk nggak masalah. Dia kemasukan kalau nggak ada kan? Kan itu bedanya, Pak. Jadi bebas saja Pak. Makanya saya mohon maaf, bukan bebas semau kita. Kita bebas, tidak ada yang mengatur karena kita tak membutuhkan dia. Selesai. Jadi siapapun pimpinan kita di sini, kita nyaman kerja. Kenapa? Karena kita tak berharap dari dia, berharap dari prestasi kita. Alhamdulillah, kalau kita ditunjuk dengan prestasi kita, kita menikmatinya. Tapi kita tunjuk karena keterpaksaan, karena ikatan. Itulah nanti 2024 ini banyak yang jantungan ini. Mak nggak sempat, nggak maju Bapak ini, mak nggak kawan ini goyang ini. Ini menteri ini ganti, jadi Bapak ini titipan ini. Ini kalau habis Pak Menteri ini, habis kawan ini, betul begitu ganti dia pun ganti. Itu realita di lapangan ini Pak. Kan di lapangan. Makanya saya ceramah ini saya nikmati siapapun. Makanya saya tak pernah nanya siapa pimpinan setiap saya ceramah. Kenapa? Biar aku ceramah. Kalau ku tahu siapa pimpinannya di sini paling tinggi pimpinannya, maka akan kuumbang itu. Bapak ini rupanya nggak cair juga, udah capek ku nggak cair juga. Ngapain? Jadi Bapak Ibu pun begitu. Kerja, selesaikan tugas kita. Kan masanya selesai, antar berkas. Urusan dia yang pandai cari muka walau nggak ada prestasinya, silahkan. Nggak tenang hidupnya itu. Nggak tenang itu. Ya kan? Kenapa? Karena kita yang mengerjakan, dia nggak ada kualitas apa-apa. Pasti yang satu profesi. Tidak akan mungkin tukang bakso benci sama penceramah. Apa target dia? Nggak ada. Di kantor ini pasti yang membenci sama kita pekerja. Kawan nih banyak, iya dia dekat. Oh ini tangan dia di luar banyak ini. Pandai lah. Oh ini kok datang ketua. Pandai ini, ngeri. Kalau ketuanya limpul pendek itu limpul. Ketua limpul itu. Tapi kalau ketua cepet limpul 3 kali. Ya kan, jadi nikmati aja Pak. Ya, jadi apalagi yang kedua, orang membenci orang yang murah tersinggung. Hati-hati Pak. Orang yang paling lelah dalam hidup ini tak akan pernah tenang, orang yang murah tersinggung. Orang yang murah tersinggung ini macam mana pun awak buat pasti tak nyaman rasanya.
carilah teman bicara sesuai siapa yang di depan kita. Jangan banggakan anak kita di depan kawan yang belum punya anak. Kan itu etikanya. Jangan banggakan kekayaan di depan orang yang pengangguran. Jangan banggakan nikmat sehat di depan orang yang penyakitan. Jangan banggakan rumah tanggamu penuh kebahagiaan di depan sahabatmu yang lagi rumah tangganya retak dan hancur berantakan. Kadang-kadang itu buat dia tersinggung. Memang kau memang nggak ngomong sama aku memang. Tapi kan aku kayak gitu, dia tahu kau. Aku nggak maksud nyindir kau, yes, nggak nyindir kau. Tapi ngomongnya depan aku. Aku lah orangnya, dia tahu kau. Kadang-kadang nggak kau jaga muncung kau kasih cakap aja kau. Nah, coba kita nggak pandai kadang-kadang melihat situasi kondisi siapa kawan cerita kita. Adanya orang bapak ibu nggak awak tanya asetnya, tapi asal jumpa hartanya aja diceritakan. Apa nggak mau jambak kepalanya itu? Aku gini bang, ini kan alhamdulillah ngambil lahan Lada Morambe bang, yang di KP ini Pak Jagel ini belum apa-apa, memang udah rumah di situ memang. Nah Morambe ini adalah sekitar kita 2 rantai, rencana mau kita mau rumah sewa lah, alhamdulillah. Kalau kita targetkan, kalau aku rencana bang 2024 ini rumah sewa ini adalah 10 pintu. Yang nyewa ini, jangankan Muhammad punya rumah, dia nyewa nggak ada pintunya. Kawan cerita rumah sewa 10 pintu, siapa nggak Muhammad emosi dengaran itu? Kau tahu aku kau banyak duit kau, tahu aku banyak uang, tapi jangan cerita harta kau di depanku. Itu mulai tersinggung pak. Nah, jadi lihat siapa kawan bicara kita, ya. Makanya orang yang murah tersinggung itu murah sakit hati. Macam mana perumpamannya? Al-qulubus sayyiati kal mismaril ahwazi. Orang hati yang kotor, hati yang jahat, hati yang penuh dengan kebencian seperti paku yang bengkok. Macam mana rupanya paku yang bengkok? Kaifama taraktuhu la yastaqima laka. Bagaimanapun caramu meluruskannya takkan bisa lurus, bahkan kau pukul semakin bengkok. Itu kalau sudah benci. Kalau sudah orang tersinggung dan benci, hatinya jahat, apapun nasihat bukan semakin baik, makin sakit hati dia. Itu dia. Makanya kalau menasihati orang lain, carilah tempatnya. Pak Pais dengan anggota yang lain, kalau tak cocok jangan di keramaian, ya kan? Panggil depan sini kalau. Aku sebenarnya mau ngomong aku tadi cuma lagi ramai orang. Kan enak gitu nasihatnya. Pakai ini kau, jangan ini kau pakai. Adanya pimpinan kita ini babi ngomong, kau enggak di depan orang ramai, enggak puas dia menjatuhkan kau. Kau sini kau dulu, payah kali kau diatur. Kau mau? Kawan pro, bukan makin baik dia. Udahlah pak, aku keluar aja lah di sini pak. Enggak cocok sama bapak semua rasanya. Kenapa? Karena cara kita memberikan nasihat yang tidak pada tempat. Makanya kalau ada orang komentar di Facebook, di media, karena sesuatu yang dia tak suka, itu bukan masukan, itu cara dia menjatuhkan. Jadi jangan biasakan komentar awak di media dengan cara vulgar. Bagusan awak komentari masukkan ke messenger atau privasi, ambil WA-nya, langsung WA. Tak ada yang tahu selain kita. Ini komentar panjang kurang panjang. Orang membacanya, disitulah kepuasan dia. Makanya simpan itu. Jadi orang hatinya seperti orang yang membenci, hati yang jahat, hati yang penuh dengan kebencian, seperti paku yang bengkok. Macam mana pun kau berusaha meluruskannya, kau tokok dia, bukan tak lurus, makin bengkok. Kau buat pun kau luruskan, tak akan lurus sempurna. Begitulah sifat manusia kalau sudah sakit hati. Maka pak, kalau bapak punya istri, kalau dia repetannya membuat kepuasan dia bercerita, biarkan. Karena perempuan ini kalau sakit hati pak, dari bicaranya bisa dilihat cakap aja. Sabar bapak jadi pendengar. Nah, oh iya bang, di kantor tadi bang, bos awak itu asalkan sakit hati dia di kantor ini, suaminya lah korban sebagai pendengar di rumah. Terus iya bang, macam mana lah bang ya, awak kadang nggak mau cerita, kawan-kawan di kantor pun nggak bisa kawan cerita. Kenapa rupanya? Iya, nanti cerita masalah pisang sampai sama orang jadi kolak pisang bertambah-tambah entah apa sama abang laku cerita bang. Iya, lakinya iya Allahu Akbar, Masya Allah. Udah deh, belum bang, terus biarkan pak, karena perempuan itu situlah kenikmatan dia. Begitulah hidup kalau penuh dengan kebencian. Apapun yang kita buat baik, tak akan baik dalam pandangan orang. Makanya apa rupanya cara orang membenci kita? Yakrahunaka bikulli syaddihi wa yura'ikum wa yuqaribunaka bikulli daqqin. Artinya apa? Orang membencimu akan mengintaimu setiap detiknya atas kesalahan. Kapan kau salah? Kapan kau salah? Kapan kau salah? Kayak kami penceramah ini, Pak. Bajar-bajar ini, kapan kau silap? Kapan kau silap? Silap sikit, share habis.
silap sikir share, habis. Makanya kita pun begitu. Ciri-ciri orang membenci kita, setiap detik kita akan dipantau kapan kita melakukan kesalahan. Nah kan, yaquluna anka sahsun fasilun. Setiap dia bicara kepada orang lain, dia akan menggagalkan kebaikan kita. Nggak ada apa-apanya. Alah, tahu kali aku siapa kawan. Nggak ada itu, prestasi nggak ada. Apalagi potensi tak ada. Cuman karena memang rezeki dia kerja di sini. Itu aja itu. Nah, gimana pula ngerti dia masalah kayak gini? Dia bukan jurusannya. Cuman waktu CPNS pula dapat dia di sini. Itulah benci tadi itu. Sama kami. Ustaz ini ceramah lawak-lawak aja. Abang bilang ngomong gitu, Pak Bais. Ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, entah apa. Kalian yang bodoh ngundang dia, disuruhnya pula orang bodoh ngundang aku. Karena dia nggak ada jadwalnya penuh kayak aku, makanya saya terus dia. Aku tiap hari aku ceramah, alhamdulillah nggak jong. Dia di rumah aja tengok-tengok, nggak keluar bang, nggak ada. Maka itulah kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Saya penceramah, saya bilang apa? Ada nggak jamaah? Datang aja Ustaz. Nah, begitu nyampe langsung kita ceramah. Kenapa? Macam mana pun patennya jadi penceramah, kalau nggak ada jamaahnya, saya mau ceramah ibu. Aku pernah ceramah di Simpang Karakato, 2 biji yang datang, 2 biji. Satu di sebelahku masih sadar, yang di ujung antara sadar sama tidak. Ayang. Matanya udah naik ke atas, tinggal putihnya. Macam mana nyawa? Aku yang stres Pak. Aku bilang sama BKM-nya, Wak, sini honor kuat, balik aja lah aku bilang. Macam mana mau ceramah 2 orang Bapak Ibu? Cobalah. Kalau 2 orang ini normal, ini abnormal, nggak ada. Satu Muhammad terbuka matanya, kosong otaknya. Macam mana lah nyambung itu? Jadi kita ini pun begitu Pak. Sebenci-bencinya Bapak sama orang pasti dia butuh. Ya kan? Baru dia tersenyum. Kan kena juga kau kan? Dulu kau fitnah aku, butuh kau jauh sama aku. Itulah yang buat dia malu. Nah, makanya apa lagi? Wa indama tantajiru ilaihim tarahum yuhawiluna ta'liduk. Artinya, ketika dia membenci apa yang kau buat, dia membenci apa yang membuat prestasimu baik. Tapi ketika kau lihat, dia contoh apa yang kau lakukan. Sama kayak aku, Pak. Banyak begitu orang bilang, Ustaz ini lawak-lawak aja. Tapi bahanku di contohnya. Kan kurang ajar namanya itu. Bahanku di contohnya, cara ceramahku dibuatnya. Tapi dibencinya aku sama orang lain biar jangan diundang. Nggak bisa. Taunya orang mana asli orang Muhammad, karakternya mana yang dibuat-buat. Pernah ke Pajak Ikan ngawan istri Pak. Habis ceramah saya pagi Masjid Agung, datanglah Om Muhammad belanja ke Pajak Ikan. Aku nggak ngomong Pak, diam aja aku. Ketawa waktu nengok muka aku. Ustaz yang tadi pagi. Apa nyawa aku pikir coba lah. Nggak cakap aja Pak, dia senyum nengok muka kita. Kenapa? Memang kita begitu, karakternya bukan dibuat-buat. Jadi kantor ini pun begitu. Jangan berpura-pura. Kan takwalah kepada Allah Ta'ala, buktikan dengan ibadah padanya, hindari diri berpura-pura. Allah Maha tahu di dalam dada, hindari diri berpura-pura. Allah Maha tahu di dalam dada. Penyebab ketiga, apa orang membuat kita benci? Karena timbul iri yang tinggi. Maka di kantor ini jangan iri-irian. Kenapa? Sama-sama pegawai, sama-sama golongan 3A, tapi beda rezekinya. Itulah ada pepatah mengatakan, usahamu boleh sama, rezeki pasti berbeda. Apa contohnya Pak? Tukang gorengan. Sama-sama jual gorengan, sama-sama dari pisang, bakwannya campur kol, pakai tepung, pakai yang lain. Tapi Muhammad rempetan, gempet ini stellingnya, tapi beda rezekinya. Yang jual kain, tengok di Pajak Ikan itu Pak, disambut itu, lengket, satu toko, satu dinding. Kadang-kadang Muhammad keretanya parkir di depan jualan awak, tapi beli ini di samping jualan sebelah. Orang yang nggak ada benci, dibiarkannya parkir di depan tokonya. Mak, parkir mah nggak apa-apa, dia kan beli, tapi nggak beli tempat kita, nggak masalah. Nanti kan suatu saat pun nanti orang parkirnya tempat dia, belinya tempat kita. Itulah kalau hati yang nggak ada dengki. Ini nggak, parkir, beli tempat orang, parkir sama awak, itu benci itu. ini di lapangan begitu. Kalau barangnya sudah dibeli 3 orang, untungnya sudah ada, ditunjukkannya sama di sebelah. Kesana aja, padahal barang dia masih ada. Kenapa? Ada di wataknya. Aku kau udah laku 3 barang, sementara sebelah belum ada satu pun. Ditunjukkannya di orang sebelah.
Dah itu. Kalau kita jangan ke sana, itu kurang bagus. Itu KW nggak bagus itu. Sini ini ori. Dijelek-jelekkannya jualan orang biar laku jualan dia. Kenapa? Karena iri. Bakso sama-sama mohon maaf bentuknya, nggak ada yang bakso lonjong mohon maaf segitiga, nggak ada. Sama-sama bulatnya bakso itu. Mie-nya pun sama, tapi beda nikmatnya. Kita tak perlu menceritakan kebaikan kita. Cukup orang lain menyampaikan apa yang kita lakukan, ya kan? Nah, jadi mohon maaf Pak Pais lah yang lain-lain tak perlu disampaikannya aku sak begini, tapi orang yang cerita aku ke sana jumpai Pak Pais aman. Jadi orang yang mencerita kebaikan dia tak perlu dia ceritakan, oh Ustaz dulu kita yang nolong itu, tapi orang yang cerita oh, Bapak Ibu begitu, itulah kebaikan kita sama dengan kita semua nih Bapak Ibu kan. Jadi jangan sampai kita yang menceritakan kebaikan kita biar dihargai orang, cukuplah orang lain menceritakan kebaikan kita, itu lebih baik daripada kita sendiri yang menceritakan. Jangan dengki. Nah, kalau sudah dengki nggak ada nikmatnya, oh makanya sekarang pendendam, tersinggung, sakit hati, dengki, inilah penyebab benci yang berkesamut tak akan pernah hilang sampai kapanpun, sampai mati pun tak hilang itu. Dia akan memperhatikanmu setiap detik langkahmu. Maka orang yang membencimu bersangatan, dia akan menganggap kau gagal. Tapi lucunya, dibilangnya kita gagal dengan cara kita, tapi cara kita yang dilakukannya, yang dia contoh. Kalau mau ini nggak enak baksonya ini, tapi diambilnya resepnya. Cobalah, bapak ini nggak bagus ini, alah, tapi yang awak ajar itu yang dilakukannya, aneh itu. Itu yang buat orang nggak akan sukses itu. Seharusnya yang diajarinya itu walaupun kita lebih baik rezekinya, sebut nama. Bapak dulu ngajari aku, dulu kemarin nggak tahu apa-apa. Bapak dia ngajari kau begini. Alhamdulillah walaupun awak lebih baik rezekinya dari bapak tuh, tapi dia ngajar kan enak.